Baik, selamat sore Kakak, selamat sore Ibu Ayu. Bagaimana Selamat kabar sore. hari ini? Alhamdulillah baik untuk hari ini. Oh ya, luar biasa. Saya bahagia sekali saya bisa mengundang Ibu Ayu dalam podcast saya pada sore hari ini. Mungkin Ibu Ayu bisa memperkenalkan nama supaya bisa dikenal oleh orang-orang siapa sesungguhnya Ibu Ayu gitu. Oke baik, saya Ibu Ayu, guru BK di SMA 3. Mungkin cukup seperti itu saja. Wow, berarti sudah berapa lama Ibu Ayu mengabdi di SMA 3 atau menjadi guru BK begitu? Lebih dari 10 tahun lah. Iya, ya luar biasa. Berarti Ibu Ayu sudah cukup mengenal ya kondisi atau masalah-masalah urgen yang terjadi di sekolah ya, khususnya di SMA Negeri 3 Wengapu ya. Insya Allah. Oke, baik. Begini Ibu Ayu, ada persoalan yang saya kaji. Saya sebagai guru, salah satu guru mapel yang ada di SMA Negeri 3 Wengapu, saya diperhadapkan dengan situasi di mana anak-anak di SMA Negeri 3 Wengapu itu rata-rata memiliki orang tua yang pendapatannya menengah ke bawah. Ya. Nah, di mana anak-anak ini juga yang orang tuanya bekerja sebagai kuli, ada yang sebagai sopir, Ya. ada yang sebagai petani ya, ada yang penjualnya di pasar. Iya. Itu yang lebih parahnya ini Ibu Ayu ya. Iya. Mungkin apakah Ibu Ayu menemukan persoalan seperti yang menjual di pasar? Iya. Mereka yang menjual di pasar ini mereka sudah dari jam 4 subuh. Ya, dari jam 4 subuh Ah. sampai ketemu lagi itu jam 4 sore. Bahkan sampai jam 10 malam. 10 malam. Sampai jam 10 malam. Jadi di sini saya melihat bahwa anak-anak tidak ada ruang untuk bisa bertemu dengan orang tua. Iya. Apakah Ibu Ayu juga menemukan masalah yang sama di sekolah ini seperti itu kah? Kalau masalah itu sering yang saya lihat, yang saya dapatkan selama saya membimbing anak-anak di SMA 3 itu, Iya, ya. terkendala di masalah masalah dia kelelahan, Oh iya, masalah dia tidak ada energi. Iya, seperti itu. Mungkin saja saya masih belum bisa mengatakan kurang tidur atau bagaimana, karena kita tidak tahu di sana itu bagaimana ya. Iya. Gini, untuk itu Ibu Ayu, saya di sini lagi membahas tentang satu persoalan yang lagi dinamik di sekolah kita ya, di mana kesiapan belajar murid di kelas 12. Saya ambil anak-anak kelas 12, kebetulan saya guru yang mengajar mapel di kelas 12, di mana kesiapan belajar murid di kelas 12 itu rendah. Dikarenakan salah satu kebiasaan anak Indonesia hebat yaitu tidur cepat tidak diterapkan secara optimal. Dikarenakan peran orang tua setelah pulang sekolah sangat rendah. Nah, sehingga hal ini berdampak pada anak-anak yang seperti Ibu Ayu bilang tadi, di dalam proses belajar itu mereka tidak memiliki energi untuk terlibat dalam proses belajar ya. Begitu ya mungkin Ibu Ayu ya. Iya. Oh ya. Jadi sehingga aktivitasnya mereka itu ada pagi-pagi mereka sudah menguap, sudah mengantuk, lemah, lesu, dan seperti itu yang, dan itu menjadi beban tersendiri bagi kami guru, bagi saya teristimewa guru mapel. Bahkan saya bilang, saya coba metode ini, habis ice breaking lagi, kembali lagi mereka menguap, mereka lelah, mereka lebih suka bermain di lapangan, layaknya anak SD. Kalau anak SD ya oke lah ya, mereka suka bermain bola atau apa. Tapi mereka ini kan anak SMA yang sudah harusnya ada dalam ruang diskusi ya, seperti betul. itu ya Ibu Ayu ya. Oke, baik Ibu Ayu. Nah, dalam hal ini itu tadi tentang kesiapan belajar murid ya, kesiapan belajar murid rendah dikarenakan kebiasaan anak Indonesia hebat itu, yaitu tidur teratur atau tidur cepat, tidur di jam ideal, tidak diterapkan secara optimal karena kurangnya pendampingan orang tua. Nah, di sini nanti saya akan bercakap-cakap lebih jauh tentang hal ini dengan Ibu Ayu ya. Oke, baik. Nah, di sini mungkin Ibu Ayu bisa memberikan saya informasi tentang
apa itu kesiapan belajar itu? Apa itu sebenarnya kesiapan belajar gitu? Ya, kalau secara garis besarnya itu kesiapan belajar itu adalah siswa mencakup kesiapan fisik dan mentalnya dia. Oh iya. Iya, kesiapan fisik dan mental. Nah, ada yang berperan di dalam sini siapa? Iya, Tentu itu orang dia. tua dengan anak itu sendiri. Oh Gitu. ya, jadi kalau kita mau bertanya atau kita mau telusuri siapa orang yang berperan dalam Iya. membantu kesiapan belajar anak ini, istimewa fisiknya Iya. itu sudah pasti. Orang tua. Oh iya. Orang Saya tua. baru paham di sini, Iya. Bu Ayu. Pikirnya saya itu sebagai guru, aduh jangan sampai saya kurang metode. Sudah pakai metode ini, pakai metode ini. Benar loh Bu Ayu. Iya, ya. Kesiapan belajar itu adalah berawal dari rumah. Iya. Berawal dari rumah, berawal dari keluarga, orang tua khususnya. Iya, Ya. iya. Bagaimana orang tua melihat, bagaimana orang tua membimbing anaknya Iya. itu untuk kesiapan sekolahnya esok hari. Iya. Kayak gitu. Ya, itulah dinamika yang terjadi ya Bu Ayu ya, bahwa anak-anak setelah saya bercakap-cakap di sela-sela istirahat bersama mereka, bahkan dengan beberapa rekan guru yang ada di sini, mengatakan bahwa anak-anak itu di sekolah kita ini hobi begadang loh Ibu Ayu. Betul. Apakah dalam wawancara Ibu Ayu sebagai guru BK di sekolah juga menemukan hal demikian? Banyak Oh iya. ketergantungan gadget. Kalau mereka sudah pegang gadget, mereka tidak terkontrol lagi itu. Iya. Jam tidurnya itu bisa jadi jam 12, jam sampai jam 1. Iya, jam 1, Padahal jam 2. tidur anak remaja ataupun anak-anak itu kan, ada remaja itu kan ya kelas 3 ya ini ya. Iya, kelas 12 ya. Kelas 12. Berarti ini anak ini tidurnya 8 jam sampai 10 jam. Jadi jam idealnya itu harus jam 9, jam 10. Iya. Iya, di pukul ya 22 itu Iya. harus sudah bisa Sudah tidur. tidak ada lagi aktivitas. Sudah, ya. Sudah aktivitas. Ya, itulah tadi ya Ibu Ayu ya, bahwa kita kembali orang tua dari anak-anak di sekolah kita ini, bahwa mereka sibuk mencari nafkah, Iya. sampai makan pulang bertemu saja dengan anaknya itu betul. dipukul demikian, apalagi mau menyuruh tidur. Betul. Ya itulah Permasalahan yang- besar ini buat kita Iya, ini ya, sebagai guru iya, di sini, kenyataan. karena memang kita punya siswa itu ya kebanyakan seperti itu. Iya. Orang tuanya yang berdagang mulai dari subuh sampai bahkan pulang 10 malam lagi. Iya. Padahal jam tidurnya Jam jam tidurnya 10 10, sebenarnya. gitu. Iya, iya, Bu Ayu. Oke, itu mengenai kesiapan. Kira-kira pengaruh begadang terhadap belajar anak itu seperti apa ya Bu Ayu ya? Pengaruh begadang, dampak negatif begadang pada Iya, anak, iya, ya, iya. pada prestasi siswa atau Ya pengaruh begadang terhadap belajarnya. oke. Ya. Pengaruh begadang terhadap pelajar. Dalam belajar ya. Nah, pelajar untuk khusus pelajar ya, pelajar dulu baru benar. kita omong Oh iya pelajarnya. benar ya, benar Karena ya. memang kita ke orangnya ya. Iya benar, subjeknya siswa orangnya, peserta iya. ya, pengaruh Jadi, begadang terhadap pelajar ya. Pengaruh begadang terhadap pelajar itu yang kita harus kasih tahu sekarang ini. Iya, benar. Itu mengakibatkan nilai-nilai rata-rata yang lebih rendah Oh, ke anak-anak itu, ya, meningkatkan risiko kegagalan akademisnya. Oh, Tentu ke arah situ. Iya, iya. Terganggunya pembelajaran karena dia sudah mengantuk, sudah lemah, sudah gairahnya sudah tidak ada, yang ada menguapnya saja terus, ya kan begitu. Iya. Jadi gangguan suasana hatinya sudah tidak seceria lagi. Iya benar, dia Iya kan? ya, Nah, suasana begitu. hatinya dia tidak dapat lagi untuk mau belajar Itu gitu. sudah. Ya, Dan juga sebisanya. akan sampai ke arah yang resiko di dalam berkendaraan bagi yang siswa yang berkendaraan. Iya ya, sampai Seperti yang bawa segitunya motor ya. begitu kan? Wow. Iya. Karena kita hilangnya konsentrasi, pasti. hilangnya fokus kan begitu. iya, Karena benar. kurang begadang begitu. Iya, Pengaruh begadangnya itu. Oke, baik. Bu Ayu, ini saya mau bertanya lebih lanjut ya. Bagaimana begadang itu dapat mempengaruhi apakah begadang dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang? Bisa. Oh iya, sampai segitunya ya? Bisa. Oh iya. Karena kurang tidur itu kan pengaruh ke fisik.
dan juga pengaruh ke mental. Psikisnya dia akan terganggu. Iya. Nah, karena itu menurut risetnya, riset menunjukkan bahwa orang yang sering begadang ini akan lebih rentan mengalami gangguan lebih ke arah gangguan fungsi otak. Sampai segitunya. Fungsi otak. Aduh, berarti ketika Menteri Pendidikan kita yang baru ini menerapkan 7 kebiasaan anak, yaitu salah satunya tidur cukup. Iya, betul. Menurut Ibu Ayu itu adalah program yang luar biasa ini, program yang luar biasa. Oh iya. Untuk menghindari anak-anak itu yang punya gangguan tidurnya, insomnia. Iya. Ternyata ya Menteri kita ini luar biasa ya. Betul. Dia merancang bagaimana sampai programnya. Iya, benar, 7 kebiasaan salah satunya. Dan memang Ibu Ayu kalau kita mau refleksi ya, masalah tidur anak kan bukan kita guru, iya kan? Betul. Tidur anak kan itu kan orang tua, orang tua, lingkungan, itu yang betul-betul memperhatikannya. Itu. Nah, kalau maaf, kalau ini kita membiarkan ke arah yang jangka panjang, itu lebih akibatnya lebih fatal, ya, karena dia akan mempunyai resiko depresi bahkan gangguan mental. Oh ya? Iya. Gangguan kecemasan. Iya. Itu salah satu karena dia kurang tidur. Gangguan cemas. Wah, berarti kita sebagai orang tua ini ya, Bu Ayu ya. Kita di rumah tuh wajib kontrol ya. Kita punya anak, jam berapa kita punya tidurnya itu. Karena memang setiap tingkatan usia itu tuh tidur kita ada berapa jam, usia dewasa itu berapa jam, usia remaja itu udah berapa jam, usia anak-anak kita, usia muda istilahnya, usia anak SD, SMP itu berapa jam gitu. Oke, baik. Berarti dampak negatif untuk prestasi siswa itu luar biasa sudah ya ketika begadang ini. Nah, sekarang kebetulan Ibu Ayu seorangnya dulu BK punya pemahaman psikologis yang luar biasa ya. Kira-kira solusi apa yang Ibu Ayu tawarkan begitu ya untuk anak-anak, untuk orang tua teristimewa di sini dan nanti untuk anak-anak supaya mungkin podcast kita ini kita bisa sebarluaskan ke anak-anak kita supaya memberi dampak begitu ya Ibu Ayu ya. Ini saya mohon sekali ini solusinya, solusi gitu dari Ibu Ayu apa gitu. Oke, kalau solusinya yang menurut saya punya ilmu ataupun menurut saya punya dapatkan dari peneliti dan tim ahli itu solusinya itu ada di orang tua dan anak. Nah, sekarang solusi untuk orang tua dulu ya. Solusi orang tua itu ya, yang pertama itu kita buatkan jadwal. Jadwal. Oke. Jadwal. Yang pertama itu kita buat jadwal yang konsisten. Untuk anak ya, benar. Ya, buat jadwal bangun tidurnya jam berapa, ini tidurnya itu jam berapa, walaupun di akhir pekan harus sama. Misalnya jam 9 itu kita tidur, dari jam 5 baru bangun, begitu seterusnya setiap hari. Walaupun di akhir pekan ataupun hari libur. Iya. Begitu. Oke. Jadi orang tua harus mengontrol itu. Terus yang kemudian ya, hindari penggunaan gadget yang terlalu. Gadget ini. Hindari penggunaan. Setidaknya 1 jam sebelum tidur itu gadget sudah tidak ada. Oke, benar itu Bu Ayu. Karena cahaya biru menurut para ahlinya itu cahaya biru yang ada di layar TV, yang ada di layar gadget anak-anak itu mempengaruhi otak kita untuk beristirahat. Begitu. Sebenarnya. Terus yang kemudian yang ketiga adalah ciptakan lingkungan tidur yang nyaman untuk anak. Periksa kamar tidurnya bagaimana nyaman untuk anak-anak, walaupun hanya bergelar tikar, tapi kita buatkan senyaman mungkin untuk dia, begitu. Ini adalah hadiah istimewa yang Tuhan siapkan bagi kita. Untuk orang kita bisa biar yang terbaik untuk anak kita. Benar Bu Ayu, itu yang terus pastikan kamar tidurnya nyaman. Kalau ada yang punya kamar tidur seperti itu tadi itu terus kemudian dari makanan dan minuman.
Hindari banyak apa yang mengandung kafein sehingga tidak bisa kita menghambat kita punya tidur begitu. Terus gula tinggi juga bisa menghambat gula juga ya. Jadi jangan juga minum-minum Itu teh ya. yang Hindari. pemanis, kemudian sirup-sirup Iya, apa. hindari jangan makannya seperti itu kalau malam hari. Kalau kita mau tidur. Iya. Gitu. Anak-anak mungkin ada makanan snack yang mengandung, kan banyak sudah sekarang kan. Iya, benar, Iya. benar. Padahal itu tidak Yang ada tidak bagus. yang ada snack apalah namanya itu. Iya. Ya, banyak yang mengandung kafein, yang banyak mengandung gula tinggi. Nah, Iya. itu mengakibatkan kita susah tidur. Begitu. Iya, itu Nah, juga perlu diperhatikan iya. ya. Terus yang kemudian kurangi aktivitas di malam hari. Iya. Iya. Kontak fisik di malam hari itu dikurangi. Karena kalau kita berlebihan kita bergerak dan itu kita akan bersemangat tentunya. Sehingga kita untuk kembali untuk lelap itu susah. Iya, padahal bukan waktunya untuk Iya. beraktivitas berat di malam hari kan. Iya. Untuk istirahat. Jadi itu orang tua harus perhatikan semua itu Iya, di benar. anak-anak ya. Terus anjurkan kalau kita ya namanya kita punya anak kan Iya, orang tuanya kan ada batas, ada yang mengerti dengan relaksasi, ada yang tidak ya. Iya. Tapi saya kasih tahu nih, Iya, yang iya. terpenting itu adalah malam itu kita ajarin relaksasi. Iya, Bagaimana penting ini. iya. Yang sampai harus ini. Iya, relaksasi supaya bagaimana itu anak kita itu bisa tenang, ya, bisa rileks. Bagaimana caranya? Mungkin saja meditasi atau Iya. bagaimana, hanya sebatas kita Tarik tarik napas berapa detik atau merenung dengan tutup mata, begitu ya. Iya. Kan itu hanya hal-hal Iya yang sih. mudah itu Iya. kita memang benar sih saya saya bukan potong Bu Ayu ya, karena walaupun dia itu anak kelas 12 dia anak remaja, menurut kita dia sudah terlihat dewasa, dia tetap seorang anak yang butuh belayan ya. Iya. Nak, tidur nak. Iya, betul. Ayah sudah jam segini, istirahat. Banyak yang lupa kewajibannya gitu. Bahkan itu sudah jarang menurut dia, jarang. Justru gitu. saya tanya-tanya di anak-anak, kapan terakhir dipeluk sama kamu punya mama? Walaupun dia Orang anak tua. laki-laki. Iya. Kapan kamu terakhir dipeluk sama orang tua? Saat sebelum tidur. Sebelum tidur ataupun sebelum berangkat sekolah? Lupa Bu, mungkin di SD ya. SD kelas berapa? Mungkin terlalu sekali. Saya itu terlalu banyak kayak gitu. Jadi padahal itu adalah stimulus yang juga membawa ketenangan tidur sebenarnya. Tidak, mereka tetap anak walaupun usianya 17, 18 tahun ya Bu Ayu ya. Physical touch namanya itu. Kontak fisik, kontak fisik. Dia ibu yang mengandung, ayah yang ayah yang mendampingi membesarkan. Jadi mereka memang butuh itu ya. Itulah orang tua kita yang ada di sekolah kita ini. Sudah pulang jam 11, jam 10 dari pasar. Ya, mau peluk mereka tahu. Mau cuci tangan cepat istirahat. Itu juga sih kendalanya kendalanya di Tapi situ. semoga aja ini informasi yang kita sampaikan. Mudah-mudahan ya tersampaikan. Ya, kita mengedukasi bukan mengajari ya. Ya, mengedukasi ya. Mengajari beda. Kalau dengan memberikan edukasi kita memberikan pendidikan ya. Iya, benar. Mengajari kan kita secara tidak kita kayak menggurui. Ya benar. Kayak menggurui. Ini kan kita tengah mengedukasi ya. Terus untuk siswa tadi, penasaran saya. Solusi untuk siswa itu ya tinggal kebalikannya saja, ikutin peraturan yang orang tua buat. Iya, tidur jam segitu orang tua buat itu ya sudah jam segitu. Bangunnya jam berapa ya jam berapa itu. Begitu. Itu pun dipatuhi jadwalnya. Terus itu sebelum tidur juga 1 jam sebelum tidur ya wajib gadgetnya sudah dikasih mati. Iya, begitu. Terus jadi apa yang Ibu Ayu sampaikan hari ini itu menjadi istilahnya pedang buat diri saya sendiri loh Bu Ayu. Dari kafein dan segala macam, pokoknya kebalikan apa yang ada yang orang tua buat itulah yang diikuti sama siswa. Begitu sama anaknya, begitu. Itu solusinya. Oke, baik, terima kasih sekali Ibu Ayu ya, dari percakapan kita dari awal Ibu Ayu sudah memberikan
dampak negatifnya, pengaruhnya terhadap proses kognitif anak, mental dan fisik sampai pada solusinya. Kiranya apa yang kita sampaikan hari ini Iya, bisa benar-benar berdampak ya. berdampak. Untuk itu terima kasih sekali Ibu Ayu, terus berdampak bagi sekolah dan terus menjadi berkat dimanapun berada ya. Terima kasih sekali, sampai ketemu di Sama-sama. kesempatan berikut. Sama-sama. Terima kasih.